Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fadi Kalaberta. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membacakan teks editorial. Apa sih itu teks editorial? Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian berita aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Teks editorial juga sering disebut dengan tajuk rencana. Struktur teks editorial. Pertama ada tesis. Pengenalan isu merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Yang kedua ada argumen, penyampaian pendapat, pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dan dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Yang terakhir ada penegasan ulang, merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Yang ketiga ada tujuan teks editorial. Setidaknya terdapat dua tujuan utama dari teks editorial. Pertama, teks editorial bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Ciri-ciri teks editorial. Pertama, berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial. Yang kedua, berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga, memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Yang keempat, terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi ditunjukkan oleh bagaimana cara secara konkret. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang ditunjukkan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer, sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak masyarakat seperti menengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget. Penggunaan kata populer juga ditunjukkan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang menunjuk tempat, peristiwa, waktu seperti ini, itu, kesini, begitu. Yang terakhir, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas sebab akibat, seperti sehingga, karena, sebab, oleh, sebab itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.